semuanya yang mau ikut walking tour, kita mau mulai. Ini tempatnya agak gimana ya? Agak nyaman mungkin untuk nunggunya, tapi memang kondisinya di kawasan Kota Tua lagi perbaikan, jadi kita agak ini dulu. Nah, untuk pembagian grup karena hari ini akan dibagi menjadi 3 grup. Itu ada grup 1 sama Pam, kemudian sama Leli, dan terakhir sama saya. Grup 1 itu ada atas nama Elisa, Talita, Kasia, Evelyn, Asti, Mira Ayu, sama Ike. Boleh? Iya. Yuk teman-teman, kok pandangan enak banget ya? Sini aja deh. Teman-teman selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mohon maaf sebelumnya ada puasa? Enggak. Mohon maaf ya untuk hari ini kita nggak ke restoran ya. Nggak ke kafe-kafe. Tapi teman-teman nanti kalau sudah selesai boleh silahkan. Iya. Teman-teman semua pendengar nggak suara ya? Ya saya pertama saya nggak pakai dulu ya karena masih ada tetangga sekarang. Nah teman-teman pengakan nama saya Endang Teguh Pramono. Ya, Endang Teguh Pramono, biasa dipanggil dengan nama Pampa. Iya. Teman-teman, ada yang belum pernah ikut walking tour JGG? Belum pernah ikut? Wow. Teman-teman, selamat datang di Jakarta Good Guide. Jakarta Good Guide adalah penyedia jasa walking tour dengan sistem biaya pay as you wish. Apa sih pay as you? Teman-teman adalah biaya sukarela. Teman-teman nanti, kalau dulu nih teman-teman, kalau dulu adalah ada kata ajaib, kalau dulu. Nah, sekarang untuk mengurangi interaksi dari tamu-tamu, teman-teman nanti akan adanya QR code atau QRIS yang bisa teman-teman scan langsung dari M-Banking favorit teman-teman, atau bisa dari OVO, GoPay, Link aja, Dana, ya kan, uangku, sakuku. Tapi mohon maaf yang baru pertama kali turun, no cashback. Kita mengawali dari sini, ya, dari namanya Bank Mandiri, nanti untuk kita hari ini. Lalu kita jalan melewati Bank Indonesia, belok kiri, ya, kita melewati beberapa gedung-gedung, ingat ya, melewati ya, beberapa gedung-gedung, nggak langsung gedung, kemudian kita akan melewati gedung dan melewati kali besar. Setelah itu kita akan coba untuk bisa masuk ke itu masuk di belakangnya Cafe Batavia. Kemudian kita kalau ada waktu kita bisa memutar sedikit di lapangan Kutila. Ini kita berakhir di depan beberapa restoran di sana. Ada pertanyaan? Any question? Belum. Oke teman-teman, saya Pam. Hobi saya nonton film, ya. Saya tinggal di Pancoran. Oke teman-teman, sebutkan nama, hobinya apa, dan tinggal di mana. Aku Armi, tinggalnya dari Jakarta Timur, Pondok Kelapa. Hobinya seperti lagi senang yoga. Oke, sama datang. Aku Mira dari BSD. Oke, sama datang. Aku Iqbal, tinggalnya di Kemayoran. Hobinya nonton drama. Oke, sama datang. Nah teman-teman, inilah kita akan mengalihkan namanya rute Old Town atau Kota Tua Jakarta. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan mau posting Insta Story atau Insta Feed gitu, mohon nanti tag-nya ke @jakartagoodguide ya. Dan jangan lupa tag saya @Endang Teguh Pramono. Sama nanti @Endang Teguh Pramono. Sejarah kota Jakarta. Ada yang masih ingat? Iya. Nah, dulu namanya teman-teman adalah Kelapa di abad keempat. Wilayah Kerajaan Tarumanegara. Nah, itu tadi dari mana teman-teman? Kita tahunya dari cerita orang-orang Cina di sini. Ada namanya kerajaan namanya Tolomo.
yang kita kenal namanya rumah negara. Nah, teman-teman, kemudian abad ke-7 dan 8, Kalapa, Pelabuhan Kelapa adalah wilayah kerajaan Sunda dan namanya menjadi Sunda Kelapa. Kemudian kita mengawali dari ke tahun 1522. Tahun 1522, ya, Raja Sunda di sini itu merasa tertekan. Kenapa? Ada yang tahu? Baru datang. Ke Mas Hanta dulu ya. Iya, ke Mas Hanta ya. Tertekan, kenapa? Karena di sebelah kiri ada kerajaan Banten. Menjadi Islam dong ya. Di sebelah kanan ada kerajaan Demak, menjadi Islam. Nah, dia bingung kan dia jadi Hindu ya. Gimana ya? Oh, akhirnya dia menugaskan anaknya, Pangeran Surawisesa, untuk pergi ke Malaka. Nah, itu tahun 1522. Akhirnya, ketika orang Portugis datang ke sini untuk mengadakan perjanjian, ya, itu tahun 1522. Dan tentang ini namanya perjanjian Padrau, perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis untuk menjaga kota Sunda Kelapa. Ada 1522. Nggak ada ujiannya kan? Ada ujian kuis. Ujian kuis. Mohon maaf ya bro ya. Yang kadang-kadang maaf ya namanya siapa? Nah, kemudian teman-teman datang seperti apa? Pada saat itu jadi raja. Jadi raja. Nah, kemudian VOC datang 1617 di sini. Awalnya 1602 di Banten karena dia proses pun nggak apa dia proses pun belum tahu. Ya udah bentar. Nah, yang tersangkut adalah gubernur VOC nomor 4 dan nomor 6. Dia nggak suka sama orang Banten, dia nggak suka sama orang Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Makanya dia pindah ke Sunda Kelapa, ke Jayakarta untuk membuat gudang awalnya. Tapi gudangnya malah semakin besar dan 1619 dia menyerang istana Pangeran Jayakarta ketiga di sini dan merebut Sunda Kelapa dan menjadikan namanya menjadi merebut Jayakarta dan menjadikan namanya menjadi Batam 1619. Sementara itu ya. Nah, di zamannya Batavia ya, ada namanya perusahaan factory. Kita kembali ke rute kita. Ini. Ya. Kantor Factories awalnya tahunnya 1824 di Belanda. Kemudian 1826 masuk ke Indonesia. Entah di mana kantornya. Namun ini dibangunnya 1921. Dibangun kantor Factories atas Perosa Magellan Bermasalah di awal abad tahun 1920. Selesainya itu tahun 1930-an. Nah, terus Perosa Magellan Bermasalah ya itu adalah cikal bakal Bank Mandiri. Mau kita ceritanya? Kita lagi dong gue. Iya dong. Ya udah, teman-teman, Bank Mandiri adalah perpaduan atau perpaduan dari 4 bank di tahun 1999. Nah, teman-teman, adanya Bank Mandiri ada 4 bank paling tidak. Bank Budidaya, Bank Teguh Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bangunan Indonesia atau Bank Indo. Yang dimiliki oleh Sitan Indonesia. Awalnya dipakai sebagai Dan ini sejak tahun 99 petani dan nelayan. itu sudah Gitu. Terus kemudian berkembang jadi perusahaan bank. Jadi museum Bank namanya itu Bank Ekspor Impor.
Karena sebetulnya kan awal mulanya ketika menjadi perusahaannya si Belanda NHM itu memang aktivitasnya adalah ekspor impor. Jadi mereka mengirim barang-barang yang dari Eropa dijual di Batavia atau di India Belanda, kemudian yang dari sini dikirim ke Eropa. Dan Kalau musim Bang Mandiri, setahu saya itu gratis untuk nasabah Bank Mandiri. Di dalamnya ada diorama mengenai perbankan pada masa itu. Ketika namanya menjadi Nederland Maskapai, Namlos Venture, PT namanya. Untuk menyimpan dokumen-dokumen atau barang-barang. Nah, saya sudah pernah masuk, tapi saya tidak menyarankan kalau untuk ke lantai paling atas. Lebih baik jadi omongin. Tapi emang lagi buka botol? Tidak, karena waktu itu saya dianterin sama yang jaga. Nah, kebetulan itu pasang saya jarang banget. Baik. Tapi teman-teman kalau mau belajar perbankan pada masa lalu, teman-teman bisa masuk. Dan yang menarik menurut saya di sini adalah Dan dalamnya teman-teman, dulu sebelum pandemi ini, setiap minggu sekali ada namanya klub untuk belajar mengenai kesenian Betawi. Satunya adalah kesenian itu yang main trompet, apa tuh? Panci dong. gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang masuk ke dalam itu apa namanya, kalau yang di gang tuh teller ya, customer service itu ada di Bank Mandiri. Ada yang pernah masuk? Udah. Ya, Museum Bank Mandiri ada museum kita bilangnya plat merah ya, tapi dikelola oleh langsung Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia kalau belum masuk tiket berapa? 5.000 ya? Belum pernah. Inflasi ya. Oke, teman-teman, Museum Bank Indonesia adalah sebuah museum mengenai Museum Bank Indonesia adalah sebuah museum yang menginformasikan mengenai numistik, nilai mata uang, dan juga perdagangan di masa lampau. Apa aja teman-teman? Misalkan untuk pertukaran barang, dulu barter teman-teman. Dan museumnya itu terdapat mengenai informasi mengenai misalkan apa saja yang bisa didapatkan di Belanda apa. Kemudian mengenai ada perekonomian Indonesia. Nah, Museum Bank Mandiri teman-teman itu awalnya adalah sebuah rumah sakit. Ya, sebuah rumah sakit di awal tahun 1800-an. Sebuah rumah sakit.
Kemudian dibeli oleh The Javas Bank di pertengahan tahun 1850-an. Ketika The Javas Bank ini dibongkar dan dibangun ulang. Kami rumah sakit dong, zaman dulu dibangun ulang. Rumah sakitnya yang ke Raja Predeks yang sekarang menjadi RSPAD. Tulang-tulangnya ornamen-ornamen. Lihat nggak? Dan ornamen-ornamen itu setiap bulan dan berbeda. Pilarnya. Pilar yang dibela ya. Oh, yang di bawah. Mana bedanya? Ya, maklum, matanya udah canggih ya. Kalau teman-teman perbedaannya, bisa tahu. Sekali ya, teman-teman, ini mungkin sangat luar sekali. Sama seperti Bank Mandiri, di Bank Mandiri, terserah dia. Bukan punya kapan, orang iya, orang kan pot merah. Ya, kalau ini kan swasta. Serang lagi ya. Bank Mandiri emang BUMN, tapi istilahnya kan agak-agak swasta tapi Bukan. bukan. Tapi swasta. Abu-abu. Nah, kemudian di Bank Indonesia, teman-teman masuk ke dalamnya. Dan teman masuk udah? Nah, di dalamnya ada beberapa, misalkan beberapa adegan-adegan. Ya, adegan-adegan ketika sama lah kayak gini lah. Sama. Nah, bedanya teman-teman di sini, teman-teman bisa melihat banyak sekali koleksi-koleksi uang asing. Ya. Kalau masuk kan? Nah, tapi tadi teman-teman ya, kalau gua buka ya, ada banyak terus. Ini kayak lemari-lemari. Nah, kita buka, tutup, tutup. Cobalah, nanti kalau masuk, silahkan kalau mau coba. Yang dekat air mancur patung beneran gitu ya di situ. Jadi itu bukan museum baru desain. Jadi setelah itu baru dijadikan museum ini tahun 2009. Gitu. Kalau secara desain itu memang sudah ada penambahan ornamen baik itu yang otomatis ya sama itu pada tahun 2009. Jika berbicara mengenai Bank Indonesia, berbicara mengenai Gubernur Bank Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Gubernur Bank Indonesia adalah salah satu posisi gubernur yang tidak sama seperti gubernur provinsi. Gubernur Bank Indonesia adalah posisi yang sama seperti posisi gubernur provinsi. Stafnya sama. Yang beda ini gubernur bank. Sama, levelnya sama. Di pemerintahan sama. Nah, teman-teman, ketika pembangunan tahun 80-an selesai, yang Bank Indonesia yang di Tamrin, semua kegiatannya pindah ke yang Tamrin dan ini menjadi
Oh, yang bikin kita gini. Karena tadi kita udah gambler di sana. Teman-teman, Kita kemana aja loh, Teh? kalau teman-teman nggak percaya, nanti kita lihat perbedaan antara pilar yang sebelah sini sama pilar sebelah sana. Ada yang perbedaannya. Ya, 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 ya. Jean Tersun. Jean Tersun pun membangun Batavia namanya seperti tanah kelahirannya dan namanya New York. Pada itu awalnya dia ingin menamakan Jakarta menjadi New York. Horn adalah nama dari tempat tinggalnya beliau di Belanda sana. Nah, tapi nama itu ditolak oleh Heren. Waktu itu Heren adalah pemimpin VOC di Belanda. Akhirnya namanya adalah Batavia, dikata Batavieren. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di peta, ya, di sini ini adalah kita bilangnya adalah Kastil Batavia. Kastil Batavia. Ini adalah tembok Batavia. Nah, di tengah-tengahnya adalah kali besar, ya, atau bilangnya The Good Riviera. Kali besar. Good Riviera. Nah, kemudian teman-teman, di tengah-tengahnya sejak ini itu bukan jalan besar ya teman-teman ya, tapi adalah kanal-kanal kecil. Jadi ketika teman-teman melewati namanya Beos, Bank ya, terus melewati yang namanya Bank BNI depan situ, ya, itu adalah kanal-kanal. Kenapa? Oke, saya cerita ya, walaupun bukan rute ini, Riviera tuh Prancis. Iya, di Good Riviera. Riviera. Nah, waktu itu masih ingat teman-teman, Bapak Basuki Cahayapurnama menginginkan The Good Riviera itu lebih cantik seperti sungai di Sil,
Korea. Sungai apa namanya? Korea. Yang ada lagi. Ya pokoknya kali yang bersih yang kita bisa berfoto. River ya. Sekarang river ya. Nah, waktu itu zaman musimnya purnama ya seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh gubernur selanjutnya, Anies Baswedan. Nah, proyek sungai ini proyeknya tidak menggunakan APBD, tapi CSR. Bantuan, yes, dari bantuan. Nah, teman-teman kalau dari atas itu bentuknya seperti ini. Indah ya, indah ya. Buana Cihak dari siapa? Nanti kita lihat. Oke. Nah, teman-teman berbicara mengenai yang kita di sini itu dulunya adalah toko-toko atau pertokoan-pertokoan. Nanti kita kalau ada waktu bisa melihat bekas jalur tram di dalam. Mau? Kita enggak. Teman-teman kita berbeda dikit apa ya? Prosesnya ya. Nah, berbeda dikit apa ya? Kita kesana. Muan ya. Lalu teman-teman silahkan yang mau foto bentuk pikir atau kaki besar ya. cabang penanganan pertama-pertama di Batam Putih. Dan kemudian setelah kemerdekaan dikelola oleh salah satu bank, mungkin mohon maaf ya, mungkin Bank Dagang Negara. Nah, teman-teman, kita berada dan sebelahnya rumah.
kedua adalah salah satu rumah dari keluarga Baron van keluarga ya. Tapi sebenarnya pasti rumahnya sebelum Baron van iya. Keluarga ya. Karena rumah yang warna putih dan warna merah itu mirip. Masa? Iya. Mirip. Nah, namun tidak ada catatan apakah benar-benar Bernard memiliki atau sebelumnya dibeli oleh beliau. Nah, kalau sudah merah, teman-teman, itu rumahnya siapa ya? Aduh, kita lagi dong. Jarang baca. Kita kembali ke lubang seperti ini. Bermakna datang ke Hindia Belanda, itu namanya VOC ya. Datang VOC itu tahun 1730. Dia datang mengajar perwakilan dari VOC Belanda untuk menjadi kita belakangnya waktu itu teman-teman diberi jurnalnya dalam hadiah uang. Nah, setelah itu Khalil Vakemir dimaafkan oleh pemerintahan kerajaan Belanda dan harta yang tadi disita dikembalikan dan dikasih kompensasi. Jadi ketika itu kita nggak tahu yang salah adalah Adrian Vakemir atau Baron van Mierhof. Walaupun Baron van Mierhof adalah salah satu pelopor dari pemerintahan Belanda yang memerangi korupsi. Karena waktu itu korupsi lagi tinggi. Entah apakah dulu langsung dibeli oleh Baron van Mierhof rumah-rumah ini, ataukah sudah ada dulu. Kemungkinan sudah ada dulu, karena Baron van Mierhof waktu datang itu masih belum kaya. Nah, kembali ke tadi, ke rumah yang putih, ada versi mengatakan bahwa ini adalah rumahnya si Radermarcher. Jacob Cornelius Matthew Radermarcher. Iya. Oke teman-teman, kita di depan kita ada toko banteng ya. Dulu adalah Gebrow Sitorius Namlos Venosap, perusahaan dari salah satu perusahaan kita bilangnya percetakan tadi. Dibangun tahun sekitar 1910-an.
Yang ini nih. Loteng dulu. Nah, di sampingnya ada toko merah. Kita lihat toko merah di masa lalu. Ini teman-teman tidak berubah toko merah. Ya, teman-teman, apakah toko merah warnanya merah? Enggak. Warnanya apa? Batu. Ini kayak gini aja itu. Putih-putih abu-abu ya. Dibangun dari tahun 1730. Oke, dulu ada kediaman rumah. Ya, rumah salah satu dari tadi orang oh. Kenapa namanya toko? Kenapa namanya toko? Karena tahun 1919 dibeli oleh seorang Tionghoa, ya, dan risetnya berdiri warna merah. Karena merah adalah warna keberuntungan. Ya, langsung, kita ciong. Nah, toko merah. Itulah ini warna merah, dan setelah itu digunakan sebagai kantor dari perusahaan. Inilah kode. Anda pernah masuk? Saya sih nggak masuk. Ada apa lagi? Nah, kemudian kamera dibangun, digunakan untuk sebuah kantor, kantor juga ada tahun 70-an, 60-an. Iya, ya, masuk kantor ya. Ini lagi bebek kali ya? Toko merah. Ini teman-teman. Tangganya kan? Tangganya kan? Tangganya. Ini tangganya. Ya kan tangganya? Tapi udah nggak dibuka ya? Setengah 5. Sebenarnya nggak dibuka, sayang banget ya. Dari langsung. Teman-teman, ini sebenarnya adalah dua rumah berbeda. Ini satu. Dua rumah. Ya kan? Cagar budaya tuh. Ya kan nih, dua pintu teman-teman, biar berbeda. Kan dibobok kali ya? Dibobok. Jadi satu. Ini dikunci. Sekali ya. Oke teman-teman, lihat dua pintunya ya, gede banget ya. Kita foto bareng yuk teman-teman. Tadi boleh nggak? Oke. Masih ada Beko. Toko merah dan toko singa itu apa sih? Bangunan singa itu adalah gayanya barok. Barok. Kalau ini Art Deco New Style. Ya, New Style dengan keindahan dari ini.
tungkunya, dan teman-teman bisa lihat dia sekali mata-mata yang bagian aku. Kaca. Yes. Mulai ini dibangun di awal tahun 90-an awal. Ya, dibangun dengan skema Coopers dan kawan-kawan. Coopers dan kawan-kawan. Dari sini, Bushwick, Sperman and Coopers. Bushwick, Sperman and Coopers salah satu firma yang merevitalisasi atau merenovasi konon ya, yang merenovasi gereja katedral. Bushwick, Sperman and Coopers. Itu kantor Planet. Teman-teman, sekarang kita hati-hati lokasinya. Ini dia yang biayain. Ya, karena sudah mengalami pendangkalan waktu itu. Kemudian digali-gali supaya lebih dalam, supaya Jakarta nggak bagi banjir. Ini ya, paling pas ya. Iya, Ini zaman dulu banget. Di Saraharja, ya kan? Ada. Ini juga ada nama. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa namanya New Caliber Cafe? Kan terbitan, rumah gubernur, perpustakaan, itu juga sama teman-teman, masih ketapan. Ya. Tahunnya 1925 itu udah tujuh. selesai. Oh, oke. Selesai. Nah, pertanyaannya, apakah dipakai gedungnya sekarang? Dipakai. Jadi New Caliber Cafe. Apa? Coffee shop. Boleh coffee shop. Live music tuh. Live music. Ada live music. Bar. Lucu ya. Bar tapi minumnya kopi Ya, ya. gayanya perpaduan antara nggak jelas ya, antara kita bilangnya Art Deco, retro, tapi
lokal tuh juga gado-gado lah. Gado-gado lah. Suka-suka yang buat. Suka yang buat. Suka yang buat itu. Nah, itu gitu. Tapi yang gang kita teman-teman, itu tahun 1905 itu lagi tren. Kalau mau tahu di mana, itu kan apa? Siap. Iya. Marketingnya masuk masuk. Iya. Soft selling. Gitu. Enggak gitu hard selling. Bagus ya. Masuknya Kebanyakan teman-teman ini gedung-gedungnya tahun 1900 awal dibangun. Tapi yang lebih bisa, sorry. Ini nih yang kayu-kayu nggak jelas, mohon maaf, suasana hijau di tengah padatnya ibu kota. tapi kayak tapi hutan. Gila. Tapi di belakangnya di hotel ini dan kopi adalah satu chain dari salah satu afiliasi dari hotel. Di belakang. Inilah Kalvisari Kopi, suatu chain tempat ngopi atau tempat ngeceng. Itu chain dari Berbabak, Kalvisari yang di mana sih namanya jalan apa ya? Jalan Kebun Sirih. Mana? Bukannya? Kopi mahal. Ada versi yang mengatakan ini adalah dulu dari buku Chekhov, ini juga Chekhov. Nah, kemudian yang teman-teman pernah ikut rutenya Northway, yang pernah ikut Juanda. Nah, di sana juga ada Chekhov juga, besar berarti ya. Ini juga yang sekarang menjadi Hotel Red Top. Chekhov. Nah, beda-beda. Beda-beda. Oke, Semarang. Jadi kita lanjut. Jam berapa ya sekarang ya? 10. Wah, udah selesai ya. Ya.
Oh iya iya iya, keren keren keren. Mahal mahal ya. Coba teman-teman ke kanan 2 langkah. 1, 2. Nah, coba yang pakai kaki di sini dong. Iya, buat pakai kakinya. Satu, amat saja. Oh iya, bukan rasa, ini tram, tram. Oh, begitu. Nah, teman-teman, kita ada di sisa-sisa bekas jalur tram di Batavia. Tram di Batavia sudah ada dari tahun 1869. Itu pakai kuda. Tram tenaga kuda. Tenaga kuda. Iya, yang artinya tramnya itu ditarik dengan kuda. Iya. Dari tahun 1869 sampai 1881. Yes. Namun setiap tahunnya, tiap 3 tahun ada 535 kuda yang mati. Yes. Saking jauhnya, bayangkan. Jadi kota Intan itu sampai masa kolonial di negara. Setiap hari pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi. Lama-lama haus, banyak. Akhirnya 535 kuda mati. Nah, hanya kuda yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang tahu. Saya belum ada. Jawabannya. Ini teman-teman bukti tram kuda, tram kuda. Kemudian diganti namanya tram uap, ya, dan menjadi tram listrik dari tahun 1869. Lucu banget. Ya. Yuk, kita maju lagi yuk. Nggak enak. Ini pada masa dulunya seperti ini. Wow, bagus sekali zaman dulu ya. Dia belok ya, ke kanan ya. Ketemu tadi jalur kita, rumah yang tadi pojok. Iya, belakang museum. Itu dia teman-teman. Nah, tram sudah tidak ada tahun 60-an karena waktu itu
ya di zamannya Gubernur Sudiro, tram adalah penyebab dari kemacetan. Iya. Padahal yang lebih macet itu bukan tram, tapi adalah oplet yang mogok. Iya. Akhirnya tram dihapus dan jalurnya dilindas-lindas pakai aspal. Itulah asal mula kenapa tram ditiadakan. Coba kalau ada ya, San Francisco. San Francisco, yes. Kayak luar negeri gitu. Seperti teman-teman pernah ke taman lapangan Banteng, itu terminal bis teman-teman. Mau tahu buktinya? Ini menjadi terminal bis, ini sebelah sana. Ya, ini sebelah sini. Terminal bis. Ya. Terminal bis, ya. Karena teman-teman belakang situ adalah gedung pengadilan. Kantor gedung pengadilan plus pernah menjadi kantor wali kota. Kemudian beberapa pindah kan, Tanah dan pindah. Museum Sejarah Jakarta. Nah, teman-teman, di sini kita ada 3 rute. Musim Padang, musim Cibuka, dan musim Sejarah Jakarta. Gedang. Nah, teman-teman, di sini yang masih asli adalah gedung ini sampai Batavia lebih lama ya. Ya, sampai Batavia lebih lama. Maksudnya peratusan awal. Iya.